Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Enda Fitriani, Espar MNPAR, dosen Prodi Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri unjung kerja dalam Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT aspek pengajaran. Pada Prodi Pendidikan Pariwisata, saya mengampu beberapa mata kuliah keahlian perhotelan, di antaranya pengelolaan operasional hotel, kantor depan hotel, tata geraha, pengelolaan MICE, dan pengelolaan hotel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kantor depan hotel, dengan metode pengajaran DAI atau Delivery Interaction dan Assessment. Pembelajaran berlangsung secara menyenangkan serta didukung dengan media digital Mentimeter. Mata kuliah kantor depan hotel ini merupakan mata kuliah keahlian program studi di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Seorang guru pariwisata harus memiliki keterampilan operasional kantor depan hotel. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan pariwisata sebagai calon guru pariwisata harus dibekali dengan berbagai pengetahuan teoritis dan praktis tentang operasional hotel, khususnya di kantor depan hotel. Dengan teori dan praktek kantor depan hotel meliputi klasifikasi dan kategori hotel, definisi dan struktur organisasi kantor depan hotel, kualifikasi, kemampuan, dan skill kantor depan hotel, jenis, harga, persediaan, dan status kamar, formulir kantor depan dan metode pembayaran, siklus tamu hotel, operator telepon hotel, reservasi kamar hotel, proses registrasi tamu atau check-in, pengelolaan hubungan tamu atau manage and resolve conflict situation, proses keluar tamu atau check out, audit kantor depan hotel, dan laporan statistik kantor depan hotel. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi atau praktek, penugasan secara pembelajaran online maupun offline. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dasar mahasiswa secara komprehensif melalui mata kuliah pengantar operasional hotel sebagai mata kuliah prasyarat sebelum menempuh mata kuliah ini. Adapun capaian lulusan yang akan dicapai dalam mata kuliah ini meliputi menguasai kecakapan komunikasi yang baik, tepat, dan profesional berdasarkan hasil pemahaman secara teori dan mendemonstrasikan secara praktek menjadi seorang front office di industri hotel. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yang pertama menampilkan sikap percaya diri dan berani dalam melakukan simulasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengetahui fungsi peran kantor depan hotel, pola strategi memecahkan masalah atau handling komplain di industri hotel. Yang ketiga, memahami dasar-dasar pengetahuan tentang grooming, greeting, dan gesture di industri hotel, terminologi kantor depan hotel, kepribadian profesional untuk kepentingan bekerja, dan pengajaran di sekolah untuk bekal menjadi guru profesional. Yang keempat, membiasakan diri dalam bersikap profesional dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. Yang kelima, mampu mengorganisasikan materi kantor depan hotel dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam mengajar. Yang keenam, memiliki keterampilan kantor depan hotel yang profesional. Dan yang ketujuh, mengimplementasikan keterampilan kantor depan hotel melalui adaptasi dengan teknologi dan informasi digital sesuai perkembangan industri hotel. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara luring, tatap muka di kelas, praktikum di laboratorium kantor depan hotel, dan blended dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT Universitas Pendidikan Indonesia. Dan berbagai sarana lainnya seperti YouTube, Quizzes, Wordwall, media pembelajar interaktif, juga platform Zoom dan Google Meet.
Adapun sumber belajar digali dari berbagai buku referensi, jurnal, studi kasus, dan observasi pengamatan langsung ke industri, serta perkuliahan dosen tamu dari industri hotel untuk memaksimalkan kemampuan yang adaptif dengan perkembangan terkini. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh menggali teori dan analisis kajian simulasi kantor depan hotel sesuai dengan CPNK yang diharapkan. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 hingga 15 praktik simulasi kantor depan hotel di laboratorium hotel, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah meliputi penugasan, keaktifan, serta ujian praktik kantor depan hotel. Berikut pelaksanaan pembelajaran pertemuan ketiga secara tatap muka di kelas menjelaskan materi struktur organisasi dan jobdesk kantor depan hotel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, baik, di pagi yang cerah ini kita akan memulai perkuliahan ya. Kita sekarang sudah memasuki pertemuan ketiga ya di mata kuliah kantor depan hotel. Oke, ya sebelum kita memasuki perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya baik, untuk KM-nya siapa? Oke, ya Ibu hampir lupa ya. Ya, baik, silakan Eka untuk memimpin doa. Ya, baik, terima kasih Eka. Baik, untuk memulai hari ini sebelum kita memasuki materi, saya akan absen terlebih dahulu ya. Najwa, Eka. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti hari ini semuanya sehat ya. Nah, alhamdulillah ya. Kita mulai perkuliahan. Ya, baik. Untuk hari ini kita membahas mengenai front office ya. Front office terkait struktur organisasi dan job desk di front office. Baik, untuk minggu yang lalu, masih ingat nggak pertemuan minggu yang lalu kita membahas mengenai apa? Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai jaringan international chain ya. Ada dua, ada nasional dan international chain ya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh brand national chain dan international chain? Saya Bu. Kalau dari nasional itu ada Santika Group, terus ada Patra Jasa sama Bidakara. Terus kalau yang internasional ada Eker Group, Marriott Group sama IHG. Nah, iya baik, bagus sekali jawabannya Najwa. Tepuk tangan untuk Najwa. Ya, baik. Selanjutnya minggu yang lalu kita juga sudah membahas mengenai prinsip atau dasar-dasar ketika kita menjadi pekerja di industri hotel. Ya. Apa saja? Ada yang ingat? Ada yang namanya gas cycle. Gas cycle ini ada 4 komponen utama ya. Ya, ada yang ingat? 4 komponen utamanya itu siapa? Apa saja? Saya Bu. Ya, baik, silakan Rio. Oke. Yang pertama adalah pre-arrival, yang kedua adalah arrival, yang ketiga adalah in-house, yang keempat, yang terakhir adalah departure. Ya, baik. Bagus sekali jawabannya tepat ya. Memang ya ada 4 komponen Utama dalam prinsip gas cycle. Jadi itulah yang perlu kita pahami ketika kita akan menjadi seorang hotelier ya. Menjadi nanti kalian akan bekerja di industri hotel, kita harus paham dulu gas cycle, dasar-dasarnya. Capaian pembelajaran perkuliahan mata kuliah hari ini ialah memiliki keterampilan dasar pekerja kantor depan hotel. Lalu indikator capaiannya yang pertama, mahasiswa mampu memahami struktur organisasi kantor depan hotel, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu memberikan contoh pelayanan dari kantor depan hotel.
Sehingga materi untuk perkuliahan hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah struktur organisasi kantor depan hotel, dan yang kedua adalah job desk kantor depan hotel. Kita masuk ke materi hari ini ya. Jadi untuk materi hari ini adalah terkait front office. Coba di sini siapa yang sudah pernah ke hotel? Semua, oke, semua udah alhamdulillah ya, semuanya sudah pernah ke hotel. Lalu first impression ketika kalian melihat front office seperti apa? Ramah. Terus? Rapi, betul. Lalu? Wangi, ya harus good smell ya, nggak boleh bad smell, betul. Lalu ada lagi? Ganteng, cantik, ya itu. Betul ya Kak, tapi ganteng, cantik itu akan hadir sendiri ketika memang well appearance ya, memang penampilannya rapi gitu. Jadi terpancarlah auranya, ya kan? Nah, sebelum kita masuk, mungkin saya ingin tanya lagi nih, ada yang paham nggak kalau front office itu ada divisi atau di departemen bagian apa? Oke, room division. Jadi room division itu terbagi ada front office dan ya pintar, sudah belajar housekeeping ya. Ya, dan housekeeping betul sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, coba kalian bisa menganalisis nggak kira-kira hubungan apa ya antara front office dengan housekeeping? Ada keterkaitan antara dua departemen itu? Terkait apa, dan karena ini kan sama-sama di room division ya, gitu. Apa keterkaitannya? Siapa yang bisa? Silakan. Boleh, silakan Eka. Hubungannya apa antara FO dan housekeeping? FO kan sebagai penerima tamu ya, gerbang depannya tamu untuk proses check-in. Nah, ketika tamu sudah check-in, FO tuh harus meneruskan informasinya ke bagian housekeeping, kamarnya ready atau enggak, sudah bisa tamunya sudah bisa masuk ke kamarnya atau enggak gitu. Terus juga nanti checking terkait dengan billing tamunya pada saat check out, itu housekeeping juga harus mengecek di kamarnya itu sudah tidak ada barang yang tertinggal atau seperti apa. Itu kan ada komunikasi antara FO dan housekeeping, sehingga pada at the end tamunya juga merasa happy karena kalau kamarnya rapi, kamarnya bersih, itu juga atas kerjasama dengan tim FO dan housekeeping yang bekerja sama, sehingga tamunya bisa dapetin pengalaman yang baik. Oke, well, excellent jawabannya. Terima kasih Eka. Ya, baik. Front office itu harus punya komunikasi yang baik juga ya. Jangan sampai ketika tamu datang kamar belum ready, itu pasti akan mengecewakan gitu. Jadi ketika tamu datang terus tamunya senang ya, sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau di industri hospitality itu ada yang namanya act of service gitu ya. Nah, ketika tamunya itu sesuai pelayanannya, maka dia akan satisfied. Tapi kalau tidak sesuai, dia akan kecewa atau disappointed ya, atau dissatisfied. Tapi jika kita memberikan pelayanan yang more than expectation, memungkinkan nggak? Memungkinkan nggak? Ya, jadi kalau more than expectation itu namanya apa? Ya, secara teori ada yang namanya delight service ya, itu atau beyond expectation gitu ya. Jadi itulah yang sebetulnya kita harus upayakan. Seperti itu. Apalagi ini di frontliner ya, ini memang vital banget nih, ya gitu ya. Oke, baik. Mungkin di sini juga Anda semua sudah pernah ke hotel dan melihat front office atau frontliner itu seperti apa ya. Dan inilah job desk-nya yang akan kita pelajari hari ini. Ya, jadi memang frontliner atau front desk department itu is the one of the many department of the hotel business which directly interact. Jadi langsung interaksinya dengan tamu ya, dengan customer, dan first arrive juga ya, when they first arrive at the hotel. The staff this department is very visible to the guest. Jadi memang direct ya, langsung bertemu dengan tamu. Kalau housekeeping mungkin tadi tidak langsung ya,
tidak langsung eye contact, tapi untuk front office ini eye contact gitu langsung ya. Jadi memang harus sangat-sangat well prepared. Selanjutnya ini adalah basic responsibility of the front office department. Ya, jadi yang pertama memang front office itu selain kita eye contact dengan tamu, menerima pelayanan dari mulai tadi pre-arrival sampai dengan tadi departure gitu ya, sampai dengan check out, dia juga harus bisa create guest database. Jadi seorang frontliner itu memang selain dia harus cakap komunikasi ya secara English terutama gitu ya, tapi juga secara computerized dia juga harus mahir. Jadi ketika melihat tamu atau kita menerima tamu itu sebisa mungkin kita eye contact, tapi kita tetap bisa typing di bawah meja ya, front desk biasanya seperti itu. Jadi tetap harus bisa karena ini tadi meng-create database tamu dan jangan sampai salah gitu ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu memang perlu detail sekali untuk seorang frontliner. Lalu juga handle guest account ya, karena nanti ketika check out dia billingnya pasti ke front office ya. Oke, coordinating guest service, try to sell a service juga. Jadi seorang frontliner ini tidak hanya dia menerima pemesanan kamar, lalu menginput, lalu buat reservasi dan lain sebagainya, tapi juga harus bisa yang namanya upselling ya. Good. Ya, jadi harus bisa upselling. Upselling ini untuk meningkatkan, tujuannya untuk meningkatkan apa? Ya, bagus Eka, good ya, meningkatkan revenue hotel. Selanjutnya, handling in-house communication juga. Jadi kalau biasanya kita kedatangan tamu itu kalau datang ke kamar, dikit-dikit teleponnya FO ya. Pasti, jadi kita memang harus sigap juga menerima telepon yang masuk. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini jadi ada dua kategori di dalam front office itu sendiri, ada front house operation dan back house operation. Ya, kalau yang tadi kita bicarakan dari mulai grooming dan lain sebagainya itu lebih banyak di frontliner ya. Tapi sebetulnya ada juga nih back house operation. Ternyata ada di balik layar loh, ada orang di front office tapi mereka bekerjanya di balik layar. Nggak semua di depan semua atau eye contact sama tamu, tapi juga ada yang di belakang layar gitu ya, atau di belakang tamu. Tapi tetap kalau untuk grooming standarnya balik lagi tadi, bukan berarti di belakang layar nggak grooming ya. Tetap itu sudah menjadi standar dari hotel seperti itu. Nah, untuk yang front house operation ini ya, jadi memang dia yang interacting with the guest to handle request ya for accommodation. Jadi dari mulai dia reservasi dan lain sebagainya, dia check in ya, lalu juga create guest account, ensuring accommodation, dan sampai dia memberikan kunci ya, key to the guest. Lalu setting guest payment at the time for check out. Nah, ini yang front house. Selanjutnya yang back house operation biasanya dia checking determine of type. Ya, jadi memang seorang back house operation ini biasanya ada yang namanya front office manager. Ya, front office manager juga dia harus bisa handle back house operation, di mana tiap bulannya ada yang namanya monthly report. Ya, monthly report ini untuk buat laporan, untuk jadi tolak ukur bagaimana kinerja front office di satu bulan tersebut. Ya, jadi dia mulai mendata yang namanya database tamu. Jadi kalau kita lihat sistem nanti ya di after UTS kita mulai praktis ya, kita mulai praktis ke sistem FO. Nanti kalian bisa lihat juga di sistem itu ada yang namanya segmen market ya. Jadi ketika saya datang atas nama Endah gitu ya, atas nama Endah, oh ini segmennya misalnya government atau corporate. Nah, itu akan kita categorize. Jadi per weekly itu akan menjadi laporan, oh ternyata minggu ini kita banyak yang dari government mana. Seperti itu. Selanjutnya ada ensuring preference to the guest to give a personal touch of service.
Nah, personal touch ini biasanya ada beberapa hotel yang menggunakan butler service ya, atau juga GRO. GRO itu singkatan dari Guest Relation Officer. Ya, good. Ya, jadi ada yang bisa sama GRO. Jadi ini memastikan bahwa ketika misalnya tamu atau biasanya tamu-tamu VIP ya, tamu VIP itu datang ke hotel kita, back of the house dari front office harus memastikan bahwa kamarnya sudah di-prepare VIP. Ya, apa saja sih yang harus di-prepare ketika ada tamu VIP? Ada yang tahu biasanya apa? Flowers. Oke, flowers, lalu fruit basket misalnya, welcoming letter ya, dari GM itu harus betul-betul dipersiapkan, well prepare. Makanya tadi kontekannya sama housekeeping ya. Ya, selanjutnya juga preparing guest bill tadi ya, kalau misalnya tamunya mau check out, kita nggak mungkin ketika itu langsung buat billnya, tapi harus di-prepare ya. Kan di sistem juga kita sudah tahu bahwa misalnya Ibu Endah akan check out 2 hari lagi atau akan check out besok. Berarti kita sehari sebelum atau di shift sore biasanya sudah setting untuk bill. Akhirnya untuk besok yang shift pagi itu sudah siap ready untuk billingnya. Nah, selanjutnya ini adalah job struktur organisasi yang ada di front office. Ya, jadi yang pertama ada front office manager. Ini ada asisten front office manager, ada duty, ya, duty manager biasanya di front office, dia ya, duty manager, lalu ada executive lounge, ya, GRO, ini shift operator, dia operator ya, jadi kalau sekarang mungkin banyak yang menggunakan WhatsApp ya, jadi beberapa hotel punya direct reservasi by WhatsApp. Kalau dulu memang reservasinya terbatas hanya via OTA, lalu juga via email ya, lalu ada fax, lalu juga by calling ya, langsung telepon ke direct, langsung telepon ke hotel. Lalu reservation, selanjutnya ini ada concierge dan juga ada business service. Jadi beberapa hotel yang mungkin dia segmennya bisnis, dia punya yang namanya business center. Itu biasanya under front office juga untuk pengelolaan billing, untuk sewa, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya untuk struktur organisasi ini, di beberapa hotel itu punya struktur yang berbeda-beda. Ya, apalagi mungkin sekarang perkembangan industri hotel makin bagus gitu ya, atau makin dinamis banget ya gitu. Jadi perubahannya mengikuti perubahan zaman juga. Jadi ada beberapa hotel yang punya di front office ini divisi guest activity. Ya, seperti yang kalian tahu ya, sekarang banyak banget family ya, banyak banget guest family yang datang ke hotel. Itu apalagi di musim liburan, pasti kita harus menyediakan yang namanya guest activity, kids activity, dan lain sebagainya. Jadi beberapa industri hotel ada yang menempatkannya di front office untuk bagian tersebut. Terus ada lagi yang namanya guest experience. Ya, kalau tidak salah di Accor Group itu ada guest experience. Jadi memang khusus yang menghandle bagaimana sih guest comment dari tamu, bagaimana sih experience dari tamu, lihat secara teori ada yang namanya memorable experience gitu ya. Gimana caranya sih kita biar tamu ini senang dan selalu teringat dengan hotel kita. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini juga untuk struktur organisasi juga berbeda-beda ya, tiap hotel, tiap skala bintang dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 pasti punya struktur organisasi yang berbeda-beda juga, tergantung dari humannya. Jadi kalau bintang 1, 2, 3 mungkin nggak sekompleks ini ya, nggak sekompleks bintang 4 sama 5. Karena kalau bintang 4 dan 5 itu kan jumlah kamarnya banyak. Kalau jumlah kamar banyak otomatis ya secara experience atau secara quantity kita harus punya banyak karyawan juga ya, dan lebih macam-macam fasilitas yang kita tawarkan untuk di hotel bintang 4 dan 5. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi there are a lot of staff working under front office manager. Jadi di
dipimpin oleh seorang front office manager, and then the structure of the front office change according to the size of the hotel business tadi ya, physical size of the hotel and the hotel management policy. Jadi itu ya, balik lagi kepada bagaimana kebijakan dari hotel. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke job desk and responsibility. Front office manager itu punya tanggung jawab yang lebih tentunya ya dari front desk agent yang lain gitu ya, atau supervisor, karena ini memang pimpinan tertinggi di front office gitu. Jadi ketika ada tamu VIP biasanya dihandle langsung oleh manajernya. Jadi selain memang tanggung jawab, tapi juga secara kesan kepada tamu itu akan lebih prestisnya, lebih menyenangkan ya, lebih bangga ketika misalnya saya dilayaninya langsung loh oleh manajernya, atau langsung bahkan sama GM-nya loh ya. Jadi itu akan memberikan prestis atau kebanggaan tersendiri kepada tamu, sehingga tamu merasa lebih dihargai, apalagi tamu VIP seperti itu. Ya, jadi front office manager had the team of staff working on various activity and responsibility in the front office department. Reception, nah ini reception yang tadi ya, jadi ada frontliner, ada reception gitu ya. Ini adalah it including receiving the guest according to the highest standard and registering the appropriately. It also include bidding of the guest off ya. Jadi sampai prepare dari mulai dia datang, kita input data sampai dengan dia check out. Oke, baik, ini ada juga reception manager ya tadi. Jadi tadi balik lagi beberapa struktur mungkin di dalam tiap hotel beda-beda. Ada yang dari FOM langsung ke supervisor, atau ada juga yang namanya manager di tiap kepala seksi tadi ya, seperti chief concierge misalnya, lalu juga ada reception manager ya, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi telepon operator ya tadi, atau communication, beda-beda ya namanya, bahkan di beberapa industri ada yang namanya apa ya untuk operator itu, ada yang tahu nama lainnya? Oh iya, good, at your service ya. Jadi mungkin kalau operator kayak udah terlalu old ya. Jadi sekarang ada yang namanya at your service, betul, seperti itu. Account ya ini, jadi memang di karena tadi kita harus billing billing guest, jadi kita harus paham juga yang namanya sistem cashier ya. Jadi kita harus paham juga perhitungan tax and service ya. Ketika harga kamarnya net atau plus itu berapa ya tamu bayarnya, apalagi kalau ketika harganya plus ya, karena ada additional charge ya, 21% ya, biasanya 21% gitu ya untuk tambahan pajaknya. Sekarang saatnya kita quiz ya. Ya, untuk yang pertama, it include handling request of customer for receiving accommodation. Oke, apa ya kira-kira job desk siapakah ini yang handling request customer for receiving accommodation? Baik, silakan Eka. Ya, silakan. Oke, ya betul. Satu lagi deh. Ya, responsible for handling guest payment. Oke, baik, silakan. Oke, baik, terima kasih Rifani. Wih, benar. Wah, pintar-pintar ini ya. Selanjutnya ada yang bisa beri kesimpulan pertemuan kita hari ini? Boleh saya, Ibu? Ya, baik, silakan ya. Untuk pembelajaran kali ini, dari saya pribadi bagaimana tadi dari mengulas yang pembelajaran sebelumnya, change internasional dan nasional, lalu juga tadi bagaimana guest cycle dari pre-arrival, terus arrivalnya seperti apa, terus lagi in-house-nya tamu seperti apa, dan proses check out atau departure. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Eri. Ya. Baik, jadi seperti itu ya kesimpulan yang kita dapatkan hari ini ya. Semoga bermanfaat ya dari materi yang saya berikan. Silahkan pelajari kembali ya. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi
ya di pertemuan keempat minggu depan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita refleksi dulu ya, boleh? Bagaimana kesan hari ini, perkuliahan kita hari ini, boleh? Seru ya? Oke, ini ada yang bilang seru, terbaik, menyenangkan, bersemangat. Materi hari ini cukup terkait front office, sangat nyaman belajarnya. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.